Dan ini sesuatu yang sangat penting sekali. Otoritas tertinggi di dalam Protestanisme itu bukan Calvin dan Luther. Otoritas tertingginya adalah Alkitab firman Tuhan, sola scriptura. Even Calvin dan Luther mengajarkan sola scriptura. Artinya, ada elemen-elemen, ada segmen-segmen di mana seorang Protestan punya flexibility untuk, oke, saya tidak setuju dengan Calvin, atau saya tidak setuju dengan Luther. Buat salah paham semua. Kamu otak kurang belajar ini filsafat, mau omong dari orang filsafat. Ya, itu salah satu hal penting. Saya ini latar belakang formal itu filsafat loh, bukan goyang-goyang pergoi. Baik, dari latar belakang studi Romo, apa yang Romo yakinkan bahwa gereja Katolik itu Katolik kudus dan apostolik? Bisa jelaskan secara filsafat yang akhirnya menguatkan kami orang-orang Katolik yang ada di sini bahwa Katolik itu selama-lamanya amin, selama-lamanya amin itu Katolik. Sebenarnya mulai dari Agustinus ya. Agustinus mengatakan dalam bukunya De Vera Religione, dia mengatakan filsafat yang benar itu adalah agama yang benar itu adalah filsafat yang benar. Jadi sebuah kebenaran agama itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara ini supernatural maupun secara natural. Jadi ada yang namanya teologi natural. Nah, untuk kekristenan yang teologi natural yang benar-benar kuat itu hanya gereja Katolik. Makanya yang bisa berhadapan, yang bisa mewakili Kristen semua untuk berhadapan dengan ateis itu hanya orang Katolik. Protestan tidak bisa. Dan Protestan akan bangun dan bangun ayat berapakah ateis bilang buang itu kitab suci. Ya. Iya. Teologi naturalnya. Jadi Katolik itu bisa dijelaskan tanpa sekalipun menyinggung kitab suci. Kecuali ada beberapa hal yang memang itu benar-benar tergantung dari wahyu. Tapi sejauh masih berdasarkan common sense, nah, karena untuk gereja Katolik, faith dan reason itu dua hal yang datang dari Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi reason pasti akan mendukung iman. Makanya gereja Katolik itu mau dijelaskan secara murni akal budi juga pasti masuk akal. Mau dijelaskan langsung saja dari kitab suci juga akan masuk akal. Jadi yang bisa berhadapan dan membantai ateis itu hanya orang Katolik. Protestan tidak bisa. Karena bangun dan bangun langsung mana ayatnya. Ateis langsung kejar. Ya, di mana ayat yang mengatakan ateis? Ada banyak ayat di Perjanjian Lama. Ya, tapi kenapa lahirnya sekte-sekte? Ada pertanyaan tadi dari ini. Ya, itu kan dosa manusia yang tidak mau tunduk kan. Sudah ada sesuatu, tapi selalu manusia tetap bebas untuk memilih. Tuhan tidak pernah paksa orang. Tuhan kalau mau paksa, semua orang sudah jadi Katolik sedar dulu. Bukan baru sekarang. Tuhan tetap menyerahkan itu kehendak bebas manusia. Lu mau tunduk atau tidak itu terserah. Lu mau buat teologi sendiri ya terserah kamu. Pada akhirnya Tuhan akan mengatakan terjadilah padamu menurut kehendakmu. Ya. Baik, ini pertanyaan berikut. Saya baca dari atas, coba ya komentar ini. Kenapa itu perjamuan roti Ekaristi mereka itu seperti roti yang dijual di kios-kios? Nah, itu tidak tahu, itu mungkin dari mereka sih. Karena mereka kan tidak punya tradisi kan. Maksudnya tradisi mereka tradisi baru. Baru jadi. Baru muncul abad ke-16. Ya rotinya juga ya roti dari abad ke-16. Baik. Penjelasan saya mungkin dalam kaitan dengan pertanyaan ini singkat saja. Ketika mereka memakai roti, itu berarti mereka sudah melawan sola scriptura mereka. Bertentangan dengan ajaran mereka yang sola scriptura itu. Termasuk mereka mulai ambil pakaian-pakaian liturgi gereja Katolik warna-warni, itu sudah bertentangan. Mereka sendiri yang melawan sola scriptura mereka. Ya, betul. Roma bisa sambung gas lagi. Sebenarnya soal scriptura itu sebenarnya unapplicable ya, tidak bisa di ini. Jadi soal scriptura saya bilang itu hanya slogan kosong saja untuk melawan tradisi gereja dan magisterium saja. Selain itu mereka magisterium dan tradisi seperti biasa. Jadi Protestan itu juga ada 3 tungku sebenarnya. Kitab suci, tradisi reformasi, dan magisterium berupa pendeta-pendeta, SPT. Jadi soal scriptura tidak mungkin. Itu hanya slogan kosong sebenarnya untuk melawan tradisi gereja Katolik. It is not ya.
Sehingga sola scriptura sendiri dipahami berbeda-beda. Tiap Protestan paham sendiri dia punya sola scriptura seperti apa. Jadi kita juga bingung. Berarti Ada yang sebenarnya benar-benar itu hebat. intinya bahwa sola scriptura mereka itu tidak scriptura. Karena tidak tertulis kan. Bilang ini kitab Ya, suci itu satu-satunya sumber kebenaran. Tidak alkitabiah, tidak historis, dan tidak logis. Tidak alkitabiah, tidak historis, tidak logis. Tidak logis. Bayangkan, sola scriptura itu kan bahasa Latin yang artinya hanya tulisan. Hanya tulisan. Hanya tulisan. Saya mau apa? Tulisan saja. Tidak ada ajaran-ajaran lisan kan. Pendeta tidak pernah berkhotbah, dia hanya kita kumpul di gereja lalu pendeta ambil Alkitab dan kamu baca sudah, saya pulang. Ya kan semua orang harus baca kan. Tapi apakah ada ayatnya bahwa hanya sola scriptura, hanya kitab suci ada ayatnya itu tidak? Tidak ada. Itu mereka karang sendiri. Sola scriptura itu sebenarnya karangan manusia. Inovasi doktrin abad ke-16. Berarti dia tidak scriptura, titik. Ya, tidak. Mereka melawan kitab suci. Iya. So, doktrin sola scriptura itu bukan doktrin Kristen ya. Itu kayak doktrin dari mana? Martin Luther. Dari mana kayak dari Martin Luther? Iya. Dan Asalnya itu jelas. bukan doktrin Kristen. Orang Kristen tidak sola scriptura sih. Orang Kristen tidak sola scriptura tetapi dia scriptura. Itu yang penting, yang mesti Ya, dijelaskan. scriptura bukan sola scriptura. Ya. Karena tidak ada ayat yang bilang, Sola scriptura tidak. jadikanlah aku sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Atau kitab suci adalah satu-satunya sumber kebenaran. Demikianlah sabda Allah kepada para muridnya. Tidak kan? Ya, tidak. Atau begini, ada satu meme yang begini. Jadi, aku berkata kepadamu, bacalah Alkitab setiap hari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bacalah Alkitab setiap hari. Murid-murid langsung berpandang, Alkitab itu apa sih? Iya kan? Begitu Yesus mengajar, bilang, ya murid-muridku, kalian harus rajin membaca Alkitab ya. Dan mereka berpandang-pandang, apa itu Alkitab? Karena belum Karena tertulis. tidak ada Alkitab. Ya, tidak ada tulisannya. Belum ada Alkitab juga. Murid-murid Belum bingung. ada Alkitab. Murid-murid yang bingung. Ya, Baik, jadi penjelasan singkat tentang sola scriptura ini, dia tidak scriptura karena tidak tertulis. Ayatnya di mana? Tidak ada. tidak ada. Mereka paling ambil ada satu ayat, tapi itu tidak. Itu tafsir serampangan. 2 Timotius berapa kayak? Segala tulisan yang terilhami. Tapi itu tidak ada sola scriptura. Itu menyatakan bahwa memang scriptura, bukan sola scriptura. Iya. Itu scriptura, bukan sola scriptura. Ya, Baik, dalam kaitan dengan ini, sola scriptura adalah firman Allah. Bagaimana pendapat Romo? Firman Allah itu apakah Allah. tulisan atau bagaimana? firman Allah itu berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Menjadi manusia, bukan menjadi buku. Yesus tidak pernah kenal itu kitab suci, adik. Berapa puluh. Patri William Laga sudah masuk adik. Yesus tahu semua itu, jangan tipu Yesus pakai itu 66 buku lagi. Iya. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kepada murid-murid. Ya, Inilah Alkitab yang harus kamu baca. ya, tidak pernah sekalipun. Dalam kaitan sekali lagi, coba Romo berikan ketegasan tentang firman Allah itu yang apa? Siapa atau apa? Kalau firman Allah itu apa, berarti bisa kitab suci, atau firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Firman Allah itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ajaran-ajarannya yang kemudian direkam dalam tradisi suci dan tradisi lisan. Tradisi tulisan, yaitu kitab suci, dan tradisi lisan yang turun-temurun dalam gereja.